cinta kepada Ahlul Bait, karena memang itu sangat penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, inni taraktukum fikum asaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku seorang yang bakal meninggal, tapi aku meninggalkan untuk kalian dua hal, yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Herannya, hadis ini ada dua macam riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, ada riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Kalau kita belajar ilmu hadis, yang lebih sahih itu adalah hadis riwayat Imam Muslim daripada riwayat Imam Hakim. Dua-duanya sahih, tapi riwayat Muslim lebih kuat derajatnya ketimbang riwayatnya Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim disebutkan kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluargaku, keturunanku. Sudah jelas hadisnya, yang kalau seumpama dikatakan oleh sebagian mereka yang nggak mau kunutan dan sebagainya, dikatakan bahwasanya yang namanya keluarga Nabi sudah putus, kenapa ada hadis ini? Kalau seumpama dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan keturunan Nabi sudah putus, kenapa Nabi SAW mengatakan kullu hasabin wa nasabin yanqati'u illa hasabi wa nasabi la yanqati'u ila yaumil qiyamah. Semua kemuliaan keluarga, semua nasab akan terputus kecuali kemuliaan keluargaku dan juga keturunanku tidak akan putus sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang termasuk kutub yang ada di Indonesia, yang ada di Bogor, di Empang, itu beliau itu setiap masuk kota ditanyakan dahulu apakah di situ ada Habibnya. Kalau katakan ada Habibnya, mau dia tinggal di situ. Kalau tidak ada Habibnya, untuk nginap saja semalam dia tidak mau. Ketika ditanya kenapa demikian, karena adanya para Habib dimanapun berada mereka, itu merupakan sebuah juru kunci keamanan di tempat itu. Bukan berkatnya mereka, bukan sama sekali. Karena diri mereka tidak sama sekali, karena badan mereka tidak sama sekali, tapi di dalam diri mereka ada titisan daripada darah Nabi Muhammad SAW, yang semuanya alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Sehingga pantas jika Syekh Abdullah Basaudan, yang beliau itu terkenal dengan ikon daripada para muhibbin di Hadramut sana, itu beliau setiap kali ada seorang Habib yang mau datang, beliau tahu. Sehingga beliau perintahkan murid-muridnya untuk supaya mereka bersedia untuk menyiapkan makanan, minuman, dan sebagainya. Tidak berapa lama kemudian datang Habib itu, seperti yang dikatakan. Sehingga kemudian muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau itu selalu tahu kalau ada Habib yang datang? Padahal pada waktu itu nggak ada HP, nggak ada telepon." Maka beliau katakan, "Iya, 1 mil semenjak Habib itu mau datang ke tempatku, aku sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW." Kiai Hamid Pasuruan, sehingga dikatakan oleh beliau, kalau mau jadi kiai yang masyhur, kalau mau jadi kiai yang terus hidup, kalau mau jadi kiai yang dekat dengan Nabi Muhammad, harus menjadi kiai yang cinta kepada keluarga Nabi. Nggak bakal berkurang kedudukannya. Kenapa? Seorang kiai itu disebut kiai karena apa? Ilmu yang dari dalam dirinya siapa? Nabi Muhammad mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa aliyya babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau sudah tidak mengakui Ali sebagai pintunya, tidak mengakui bahwasanya itu berkat duriahnya Nabi SAW, maka jangan harap ilmu yang ada pada dirinya akan barokah. Sehingga beliau katakan, setiap kiai yang masyhur, setiap kiai yang tambah besar, setiap kiai yang manfaat, setiap kiai yang walaupun meninggal terus akan hidup, dia adalah kiai yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu diriwayatkan, ya Hamid yang sekarang kita lihat setiap malam itu nggak pernah luput 1 bis, 2 bis, apalagi malah Jumat berbis-bis itu datang untuk berziarah kepada beliau. Begitu pula ikon kiai yang cinta para Ahlul Bait seperti Kiai Hasan Genggong di Pondok Genggongnya, atau Kiai Khalil di Bangkalannya. Setiap kiai yang cinta para Ahlul Bait tambah besar. Tapi kalau kiai tidak cinta para Ahlul Bait, habis, apalagi sudah meninggal, redup. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi alhamdulillah saya tersanjung melihat para ulama yang ada di Lombok ini yang menunjukkan akan kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Walaupun kami sendiri tidak pantas untuk disebut sebagai keturunan Nabi, karena kami sangat jauh daripada apa yang dilakoni oleh para kakek moyang kami, yang kami ingat selalu. Lihat bagaimana para keluarga Nabi SAW.
Mereka sama sekali tidak menuntut untuk dihormati, dimuliakan, diberikan sesuatu. Tidak. Siapa bilang?